warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Meita Herliana sebagai pemateri pertama. Dan di sini kami beranggotakan Rafika Tulusna sebagai pemateri kedua. Dan ada Nabila Balkisani sebagai pemateri ketiga. Dan ada Fitri Khairani Zuati sebagai pemateri keempat. Kami akan menjelaskan strategi meningkatkan kompetensi guru abad ke-21. Nah, selanjutnya ada kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, jadi guru itu nggak pure, dia itu mengatur kayak misalnya dia itu hanya menjadi guru di sekolah saja, di masyarakat dia tidak bisa menjadi seorang panutan. Jadi guru itu harus menampakkan tuh sifat panutannya itu di masyarakat juga. Nah, selanjutnya pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum yang lebih baik yang dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu pekerjaan atau vokasional. Nah, selanjutnya organisasi profesi guru yang mewadahi anggotanya dalam mempertahankan, memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional guru. Nah, itulah ciri-ciri guru yang berprofesional. Materi selanjutnya ada kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian yang akan dijelaskan oleh Rafika Tulusna. Kepada Rafika Tulusna kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rafika Tulusna ingin menjelaskan tentang pengertian kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Pengertian kompetensi pedagogik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang dimaksud di sini adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru untuk memahami peserta didiknya, sehingga guru tersebut dapat melakukan atau melaksanakan strategi pembelajaran sesuai dengan yang diperlukan oleh muridnya tersebut. Next. Ada 10 kompetensi pedagogik. Yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan ke-10, memiliki tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam kompetensi pedagogik, terbagi lagi menjadi 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi menyusun rencana pembelajaran. Kedua, kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar. Ketiga, kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. Next. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Pengertian kompetensi kepribadian. Ulang ya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur, sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.
Kompetensi kepribadian juga dapat diartikan sebagai sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan pribadi dengan segala karakteristik yang mendukung pelaksanaan tugas. Next, ada pendapat ASEAN Institute for Teacher Education mengemukakan kompetensi pribadi meliputi yang pertama, pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Contohnya itu jika seorang guru yang berada di Aceh, guru tersebut harus memahami adat istiadat apa yang dilakukan di Aceh. Yang kedua, pengetahuan tentang budaya dan tradisinya. Ketiga, pengetahuan tentang inti demokrasi. Keempat, pengetahuan tentang estetika. Kelima, memahami apresiasi dan kesadaran sosial. Keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Ketujuh, setia terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri pribadi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada materi kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang akan dijelaskan oleh Nabila Balkisani. Kepada Nabila kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial? Seorang guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, sesama guru ataupun sesama partner kerja, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar, bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi Indonesia ini sangat banyak ragam suku, bangsa, dan bahasa. Jadi itu sangat diperhitungkan. Yang mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Nah, jadi yang telah dibilang Indonesia itu memiliki keberagaman sosial budaya, agama, suku, ras, dan lainnya. Jadi kita harus mampu beradaptasi di tempat yang bertugas, di tempat yang ditetapkan untuk menjadi seorang guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Pengertian kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu atau keahliannya kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Jadi, kompetensi profesional itu merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya. Jadi, kemampuan yang keahliannya yang dia mampu yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Nah, jadi seorang guru nih, dia mempunyai keahlian untuk mengajar. Jadi dia akan menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya, yaitu mengajar. Nah, jadi seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. Jadi contohnya itu seorang guru kimia. Jadi dia dikatakan guru profesional atau kompetensi profesional bila guru tersebut itu memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman yang dasar di bidang kimia tersebut. Seperti itu. Maka, kompetensi profesional guru dapat dikategorikan sebagai A. Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar di bidang keahliannya, yang B. Mampu memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, yang C. Menguasai materi struktur dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung bidang keahliannya, yang D. Menguasai metode untuk melakukan pengembangan ilmu dan
telah kritis terkait dengan bidang keahliannya. Yang E, kreatif dan inovatif dalam menerapkan bidang ilmu yang terkait dengan bidang keahliannya. Yang F, mampu mengembangkan kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahliannya. Yang G, mampu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, mampu berkomunikasi dan komunikatif profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan. Yang I, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran. Yang J, berkomunikasi dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. Jadi, komunikasi dan mengembangkan diri sebagai seorang guru itu sangat penting. Itulah dasar utama untuk menjadi seorang guru. Yang pertama itu ya kita ketahui bahwasanya itu pengetahuan itu sangat nomor 1 dan komunikasi itu nomor 2. Jadi komunikasi dan pengetahuan itu sangat penting bagi seorang guru. Apabila seorang guru tidak pandai berkomunikasi ataupun tidak memiliki pengetahuan, itu tidak bisa disebut dengan guru profesional. Nah, jadi walaupun komunikasi itu seiring berjalannya waktu kita akan dapat belajar cara berkomunikasi itu dengan baik seperti apa. Nah, juga pengetahuan seiring berjalannya waktu kita pun selalu belajar dan selalu ingin tahu apa semua itu. Nah, disitulah dia dikatakan guru profesional. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, materi selanjutnya ada pembelajaran abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh Fitri Khairani Zwati. Kepada Fitri, kami persilahkan. Khairani Zwati akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21. Pada kurikulum 2013, diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad ke-21. Hal ini untuk menyikapi tuntunan zaman yang semakin kompetitif. Adapun pembelajaran abad 21 mencerminkan 4 hal. Yang pertama, critical thinking and problem solving. Yang kedua, creativity and innovation. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Next. Yang pertama, critical thinking and problem solving. Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem, yaitu kemampuan berpikir kritis sehingga membuat seseorang lebih terampil dalam mengatasi masalahnya, dan dapat membuat ide atau gagasan untuk mencari kebenaran ilmiah dari orang lain. Yang kedua, creativity and innovation. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Yang ketiga, communication. Pada karakter ini, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Yang mana guru harus mengajarkan kepada peserta didiknya untuk menciptakan komunikasi yang baik itu secara lisan dan tulisan. Dan dengan belajar komunikasi yang baik ini, murid tidak akan terpengaruh oleh berita-berita hoax. 4. Collaboration. Pada karakter ini, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Sebagai pendidik, hendaknya menguasai betul kompetensi-kompetensi tersebut. Dalam menghadapi pendidikan di abad ke-21 ini, guru harus lebih komunikatif dan kreatif dalam memadukan atau menyesuaikan model, strategi, dan metode pembelajarannya. Setidaknya ada 7 karakteristik guru abad 21 sebagai berikut. Yang pertama, lifelong learner, yaitu pembelajaran yang berkelanjutan atau seumur hidup, yang mana ilmu tersebut dapat berkembang dan terupdate. Yang kedua, kreatif dan inovatif, yaitu suatu perbedaan yang mana perbedaan tersebut bernilai komersil. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Pada masa pandemi ini, kita dapat mengoptimalkan teknologi dengan menyiapkan alat komunikasi dan modul untuk daring.
Yang keempat, reflektif. Yang kelima, kolaboratif. Yang keenam, menerapkan student-centered, yaitu tempat mahasiswa belajar secara kelompok dan secara individu untuk mengeksplorasikan masalahnya dan menjadi tempat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi, yang mana peran ini sangat penting dalam membentuk karakter, etika, dan kepribadian peserta didik. Baik, mungkin sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.